10 tahun sudah gempa itu berlalu. Sisa-sisanya di Kota Padang mungkin takkan lagi terlihat. Mayoritas bangunan yang roboh karena bencana itu sudah kembali berdiri. Selain Tugu Gempa yang beberapa tahun setelahnya didirikan untuk mengenang para korban, bencana itu menyisakan luka dan kesedihan. Hari ini 30 September 2020. Tanpa bermaksud mengungkit kesedihan, Lindu saat itu benar-benar menggetarkan hati. Berguncang vertikal lalu bergoyang horizontal seperti bandul. Getarannya merayap dari pondasi ke lantai, mengayun dinding hingga ke atap. Memilin besi-besi rapuh yang menahan beratnya beban beton dan meretakkan permukaan tanah. Dalam hitungan detik, ribuan rumah, kantor, toko, dan sekolah bersimpuh. Luluh lantak jatuh ke bumi, meninggalkan debu, ada juga yang terbakar dan hangus dibakar api. Jasad-jasad tak bernyawa di bawah reruntuhan itu 1.195 orang dinyatakan meninggal, yang lain terluka. Menahan kerasnya cobaan yang menimpa. Gempa 7,9 pada skala Richter yang keluar dari dasar Samudra Hindia di depan Sumatera Barat pada sore 30 September 2009. Beruntung Kota Padang saat ini dipimpin bekas seorang tentara yang langsung bertindak cepat dan tepat dalam menenangkan warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperingati 11 tahun gempa Kota Padang dan Sumatera Barat. Hal ini perlu kita ingat kembali dalam rangka yang pertama sekali mendoakan don sanak keluarga kita yang korban pada gempa tersebut, baik di Kota Padang maupun di Sumatera Barat. Yang kedua, kita harus waspada selalu. Latihan-latihan tentang bencana ini harus kita lakukan setiap saat. Yang ketiga, kita sebagai ukuran, sebagai menghitung diri kita lagi, jangan takalok lagi kita untuk mewaspadai bagaimana gempa ini bisa kita sikap dengan baik, apalagi masa corona ini. Dari itu, mari kita tingkatkan selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar gempa ini tidak terulang di Sumatera Barat. Terima kasih, saya Fauzi Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu, 30 September 2009, sepanjang pagi hingga petang yang naas itu, geliat kehidupan Kota Padang, kota tua yang baru saja memperingati hari jadinya ke-340 pada tanggal 7 Agustus 2009 yang lalu itu, berlangsung normal. Seperti biasa, tidak ada tanda-tanda bahwa kota yang berpenduduk hampir 900.000 jiwa ini sebentar lagi akan berurai air mata dan kehilangan semua yang sudah ditata sejak lama. Dan tiba-tiba musibah itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja terjadi gempa berkekuatan 7,9 skala Richter. Kepada seluruh masyarakat Kota Padang di mana saja mendengar suara saya ini. Di sini Fauzi Bahar, Wali Kota Padang. Gempa yang berkekuatan 7,9 skala Richter ini berpotensi tsunami. Saya telah menerima laporan dan informasi dari BMG Jakarta
Dari itu kepada seluruh masyarakat Kota Padang yang berada di mana saja untuk segera meninggalkan daerah pantai, meninggalkan di daerah merah, meninggalkan pantai untuk menuju daerah ketinggian di mana saja yang bisa dilakukan. Kepada masyarakat yang tetangga dan rumahnya runtuh, saya berharap kepada siapa saja yang berada di sekitar sana untuk dapat saling membantu masyarakatnya yang masih terkurung, terhimpit dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Dalam Tamal, Bapak Dan Lanut, untuk seluruh prajurit TNI dan Polri. Untuk saat ini saya ambil alih. Mohon maaf Bapak Kapolda, Anda akan mendengar atau tidak, ke Bapak Danrem, kepada siapa saja, dan seluruh prajurit perwira, bintara dan tentama, dan juga termasuk kepada pegawai kejaksaan, pegawai Sapol ataupun bagian dari pengamanan di mana saja, untuk berpakaian seadanya untuk membantu masyarakat di sekeliling, di komplek-komplek, terutama sekali di tempat-tempat pendidikan. Banyak sekali yang terjadi keruntuhan, anak-anak kita terkurung dan sebagainya. Saya berharap besar kepada seluruh prajurit TNI, saya perintahkan untuk semuanya berpakaian seadanya untuk segera membantu di sekitar sekeliling tempat Anda berada sekarang. Dengarkan perintah saya dan untuk dilaksanakan kepada seluruh masyarakat, hendaknya musibah ini kita terima dengan hati yang lapang, dengan hati yang sabar. Dan kepada masyarakat, hendaknya jangan menggunakan kendaraan roda 4 untuk meninggalkan rumahnya masing-masing. Siapa saja yang bisa menghubungi Wali Kota Padang karena telepon, handphone tidak berfungsi, listrik atau di mana saja, atau di kendaraan, agar mendengarkan instruksi saya. Saya juga berharap kepada seluruh warga yang bisa menyebarluaskan berita yang saya sampaikan, termasuk radio-radio swasta yang masih hidup, yang bisa on, agar direlay suara saya ini kepada tempat-tempat ibadah, masjid, di mana saja yang bisa mendengar, yang masih bisa menghidupkan dengan baterai atau dengan aki, supaya disebarluaskan berita ini. Dan perlu sekali kepada masyarakat, jangan membebani diri dengan barang yang harus diangkat. Selamatkan diri, selamatkan orang tua yang sakit, selamatkan saudara-saudara kita yang mengalami, yang tergeletak di mana saja. Bagi petugas di rumah sakit, saya berharap agar tidak meninggalkan rumah sakit. Bantulah pasien-pasien, bantulah orang-orang tua yang sedang diimpus dan sebagainya. Dan kepada petugas agar menghidupkan genset, terutama sekali rumah sakit. Saya kembali memerintahkan kepada seluruh prajurit TNI dan Polri, semuanya tidak ada yang meninggalkan Kota Padang. Semuanya membantu warga yang terkurung, yang masih terjepit, ada bisa kita selamatkan. Hari ini ada beberapa tempat seperti di Gama Center, di tempat-tempat les, ada anak-anak yang terkurung. Saya berharap kepada TNI Polri yang berada di sekitar sana untuk membantu anak-anak kita. Kepada seluruh warga Kota Padang, marilah kita berdoa. Daun yang jatuh satu lembar saja dari tangkainya adalah sepengetahuan dan seizin Allah. Dari itu selalulah berdoa, selalulah berzikir pada Allah. Kepada seluruh masyarakat yang sudah ada di sekitar bypass, masyarakat yang sudah ada di ketinggian, agar menerima dan membantu saudara-saudara kita yang datang ke sana. 1 jam lagi matahari mau tenggelam. Kepada seluruh warga Kota Padang dan siapa saja yang mengalami, termasuk juga kebakaran yang terjadi di beberapa tempat, agar dibantu karena banyaknya kompor-kompor yang rebah yang ditinggalkan penghuninya, menyebabkan kebakaran beberapa titik sekarang ini. Kepada seluruh petugas juga dari anggota Pemko Padang, agar juga memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk sementara meninggalkan daerah yang rendah, daerah pantai, capailah daerah yang ketinggian. Warga Kota Padang yang saya cintai, gempa yang berkekuatan 7,9 skala Richter, saya baru saja menerima SMS dari BNPB setelah berlalu 1 jam ini bahwa gempa itu tidak ada potensi tsunami. Kepada seluruh warga Kota Padang, sekitar 15 menit atau 20 menit lagi matahari akan tenggelam. Dan rumah-rumah yang tadi ditinggalkan dalam keadaan tidak terkunci, dalam keadaan
runtuh dan sebagainya. Saya berharap kepada seluruh warga Kota Padang yang berada di daerah pantai untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Saya tidak jamin semua rumah yang ditinggalkan pergi nanti dijarah orang. Dan saya berharap semuanya bisa saling membantu. Seandainya di tetangganya ada yang bisa dihuni, bisa pindah, pindahlah ke tetangga sementara dulu. Karena juga hari sedang hujan, sebentar lagi matahari tenggelam, tidak adalah satupun listrik yang hidup. Saya berharap semuanya saling membantu. Dan sudah pasti tidak ada potensi tsunami. Saya di RRI ini hanya 800 meter dari pantai. Dan saya tetap berada di sini. Dari itu kepada seluruh warga untuk kembali segera ke rumah masing-masing dan saling membantu dan selamatkanlah harta kita yang bisa diselamatkan. Jangan sampai dijarah orang. Kembali saya berharap kepada seluruh warga Kota Padang yang rumahnya tidak runtuh agar menerima dan menampung saudara-saudara tetangga yang bisa dibantu. Kepada seluruh petugas di lapangan sekarang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Bapak Wakil Wali Kota sedang berada di daerah pantai, mengecek daerah-daerah yang kemungkinan orang masih ada terkurung di rumahnya. Kepada seluruh masyarakat, saya jamin tidak ada tsunami. Dari itu kembalilah segera ke rumah masing-masing. Saya juga dapat dihubungi di telepon 0812 66 34567 atau 0811 989767. Juga bisa dihubungi di RRI. RRI akan kita jadikan posko orang hilang kepada masyarakat yang keluarganya yang tidak bisa dicari atau tidak bisa bertemu karena komunikasi tidak ada, supaya semuanya menuju ke RRI. Dan saya juga berharap kepada kendaraan-kendaraan dinas dari Pemko Padang, dari TNI dan Polri, dari Brimob, dari Batalion 133, dari Lantamal untuk mengirim kendaraan-kendaraan dinas untuk dibawa ke RRI untuk mengantarkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke rumahnya karena tidak ada angkutan umum satupun. Dari itu kepada seluruh warga Kota Padang untuk saling membantu. Siapa yang tidak dan belum menemui saudaranya, anaknya, istrinya, keluarganya, ayahnya, datanglah ke RRI. Dari itu kepada semua warga, siapa saja yang belum menemui keluarganya, enaknya datang ke RRI. Di sini sudah ada beberapa orang yang saling mencari keluarganya. Kalau tidak bertemu atau sulit pulang atau tidak ada kendaraan, semuanya datang ke RRI. Saya akan antarkan dengan menggunakan kendaraan yang sudah dibantu dari TNI dan Polri ini. Kepada seluruh masyarakat, jangan saling mencari lagi ke tempat-tempat yang runtuh karena sebentar lagi akan gelap gulita. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa di mana Ibu? Ini Pak Wali. Assalamualaikum. Salam. Kami dari Pokok Tabing. Apakah kami mengungsi Pak Wali? Enggak usah. Enggak, Ini Pak. enggak usah ngungsi. Ini Pak. udah Pak Wali sampaikan tadi bahwa tidak ada potensi tsunami-nya. Iya. Jadi Ibu sama anak-anak semua ya di rumah aja. Pak Wali juga bilang kepada anak-anak, RRI ini cuma 600 atau 800 meter dari pantai cuma ini, ya. Jadi Pak Wali juga dekat dari pantai ini sebetulnya. Iya, makasih ya Pak. Ya, jangan cemas ya. Iya, Assalamualaikum. Baca subhanallah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Sinta Ibu Sinta di mana? di Rumah Sakit Jamil, Pak. M Jamil. Iya. Silakan Ibu, ada Pak Wali Kota. Oh, yang ini dengan Pak Wali Kota. Ya. Ini kemacetan kayaknya Pak di depan M Jamil nih, sekalian pelayanan pun terganggu jadinya. Iya Bu, memang di jalan sudah ada polisi yang mengatur, tetapi mohon kepada para pengendara untuk bersabar dan tidak saling menyerobot, karena kalau mengisi daerah kanan jalan itu yang menyebabkan dia macet tadi itu, sehingga Ya, ini di semuanya. depan M Jamil Pak, macet kali ini. Iya Bu, sudah ada polisi yang di ujung jalannya Sawahan sana sudah ada polisi, ya. Ya, kebetulan pula pasien terganggu kita dalam pelayanan kan, banyak pasien yang lari keluar, ini ceritanya. Iya, sampaikan pada pasien. Pak Wali juga ada di RRI, tidak usah cemas, ya, tidak usah kalut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Kota Padang, saya ingin mengenang kembali gempa 2009 yang terjadi 11 tahun yang lalu. Karena waktu itu memang di luar dugaan kita sama sekali. Gempa yang berkekuatan 7,9 skala Richter yang meluluhlantarkan Kota Padang. Saya tidak bermaksud mengenang kesedihan ini,
tetapi ini sebuah bentuk agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu saya lari ke RRI dan memberikan instruksi dari RRI kepada seluruh warga Padang, terutama sekali yang di daerah merah, yang kemungkinan sekali karena instruksi dari BMKG karena ada tsunami yang sangat dahsyat. Dari itu kisah ini besok tanggal 30 September 2020 ini di saat COVID pandemic ini perlu kita meningkatkan akidah, kita kembali bagaimana berzikir, bagaimana kita juga menghargai korban-korban yang jatuh baik di Sumatera Barat atau khusus Kota Padang. Kita mendoakan mereka dan sekaligus jangan lupa menjaga diri dan agar terhindar dari segala mara bahaya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita kembali ingat dan tidak lupa akan kisah 11 tahun yang lalu. Terima kasih, saya Fauzi Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.